Di sudut desa Karangjati, berdiri sebuah gubuk reot berlumut, bekas peninggalan orang tua yang telah lama wafat. Disitulah Sariman tinggal, seorang pria bertubuh kurus namun bertampang garang. Ia dikenal sebagai preman kampung yang tidak punya pekerjaan tetap, tetapi selalu punya cara untuk bertahan hidup. Sayangnya, cara yang dipilih Sariman adalah cara yang paling dibenci warga: mencuri, mabuk-mabukan, dan membuat onar. Sariman bukan hanya sekadar pengangguran. Ia adalah momok. Di kalangan ibu-ibu pengajian dan bapak-bapak petani, nama Sariman disebut dengan dengus kesal. Ia sering mencuri ayam, hasil kebun, bahkan uang saweran saat ada hajatan. Pernah suatu malam, saat Pak Darto menggelar selamatan, cincin emas milik istri tuan rumah raib begitu saja. Semua orang tahu siapa pelakunya, tapi tidak ada bukti. Sariman lagi, Sariman lagi, gerutu Pak Darto, menggertakkan gigi. Sariman sudah lama diusir dari rumah adiknya karena kelakuannya. Ia lebih sering pulang mabuk, memaki-maki orang rumah, dan menyimpan barang-barang curian. Maka, gubuk tua peninggalan orang tuanya itulah satu-satunya tempat ia bisa tidur dengan tenang, meski kadang genting bocor dan tikus berlarian di atap. Pagi hari di desa sering dimulai dengan kabar baru tentang Sariman. Semangka di kebun Pak Paiman hilang semalam. Ibu Karni kehilangan 2 ekor ayam. Ada jejak kaki berlumpur di jendela dapur Bu Sri. Semua mengarah pada satu nama. Tapi seperti biasa, Sariman tak pernah tertangkap basah. Ironisnya, ia kerap berkeliaran tanpa rasa takut. Dengan rambut awut-awutan, mata sayu karena mabuk, dan bau tubuh menyengat alkohol oplosan, ia akan menyapa orang dengan senyum miring. Kadang bahkan menyeringai dan menakut-nakuti anak-anak. "Jangan ganggu aku, nanti kamu kutelan," katanya sambil menirukan suara menggeram. Meski warga muak, tak ada yang berani benar-benar menantangnya. Sariman pernah memukul seorang pemuda sampai rahangnya retak hanya karena ditegur tak membayar kopi di warung. Polisi sudah sering dipanggil, tapi Sariman licin. Tiap kali petugas datang, ia sudah menghilang entah kemana. Hingga malam itu tiba, Sariman dengan tubuh sempoyongan membawa sebotol minuman keras hasil curian dari toko sembako Pak Slamet. Tak cukup hanya itu, ia menambahkan cairan pembersih lantai beraroma jeruk ke dalam botol. "Biar lebih nampol," katanya sendiri sambil terkekeh. Ia duduk di depan kandang ayam milik Pak Darto, tempat ia biasa menyendiri sambil mabuk. Bau busuk alkohol dan sabun menyeruak tajam. Langit malam saat itu digelayuti mendung. Angin bertiup kencang membawa dedaunan gugur menari di tanah. Desa sepi, lampu-lampu rumah sudah padam. Tapi dari kejauhan, samar terdengar suara tertawa Sariman yang sumbang, bercampur batuk dan umpatan. Namun tawa itu mendadak berhenti. Keesokan harinya, fajar baru saja menyingsing ketika Pak Darto hendak memberi makan ayam. Ia menjerit histeris melihat tubuh Sariman tergeletak di tanah dengan posisi menakutkan. Mulut berbusa, tubuh membiru, mata melotot seolah masih menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Botol minuman tergeletak di dekat tangannya, isinya tinggal setengah. Warga berdatangan. Ada yang bersedekap merinding, ada yang mencibir, tak sedikit yang justru menyeringai. "Ya ampun," akhirnya ucap Bu Karni lirih sambil melafalkan istighfar. Meski tak bisa menahan nada lega. "Sudah kubilang, minuman oplosan itu racun," kata Pak Slamet sambil menggeleng-gelengkan kepala. Pemakaman Sariman jadi momen yang paling janggal di desa itu. Tak ada yang bersedia mengurus jenazahnya. Butuh waktu lama hingga akhirnya beberapa pemuda yang dibayar Bu Lurah bersedia menggali kubur. Tak ada iringan doa ramai. Hanya suara cangkul menghantam tanah kering dan burung gagak yang entah dari mana hinggap di pohon randu tua dekat makam. Jenazah Sariman dimasukkan ke dalam liang tanpa kain kafan yang layak. Tidak ada keluarga yang datang. Bahkan adiknya pun memilih tidak muncul. Dan ketika tanah terakhir ditimbun, hujan turun deras seolah langit pun ingin menutup semua jejak kehidupan Sariman yang kelam. Namun, warga tidak tahu bahwa akhir hidup Sariman hanyalah awal dari babak baru yang lebih menyeramkan. Hari itu, langit mendung sejak pagi,
seolah enggan memberi terang bagi jasad seorang manusia yang semasa hidupnya tak pernah membawa terang bagi siapapun. Sariman, preman kampung yang selama bertahun-tahun menjadi sumber keresahan warga, kini terbujur kaku di ruang jenazah kecil milik puskesmas desa. Tidak ada tangisan, tidak ada pelayat, bahkan tetangga paling dekat pun hanya melihat dari balik tirai. "Siapa yang mau mandiin?" tanya salah satu petugas dengan nada jengah. Kepala dusun, Pak Raharjo, menghela napas berat. "Kita tidak bisa membiarkan jenazah membusuk. Meskipun dia begitu semasa hidupnya, tetap saja dia manusia." Akhirnya hanya 3 orang yang turun tangan. Pak Raharjo sendiri, dibantu 2 petugas dari puskesmas yang bertugas memandikan dan mengafani jenazah. Warga lainnya hanya melihat dari kejauhan. Beberapa bahkan sengaja memutar badan agar tak melihat proses itu. Tak ada isak tangis, tak ada aroma bunga. Hanya bau tajam formalin yang bercampur bau anyir dari tubuh yang mulai membusuk. "Sariman, semasa hidup kamu bikin dosa. Semoga Tuhan masih kasihan padamu," gumam Pak Raharjo saat kain kafan dililitkan. Ketika tiba waktunya pemakaman, situasinya tak lebih baik. Hujan gerimis turun, membuat tanah merah yang baru digali berubah menjadi lumpur lengket. Tidak ada doa bersama, tidak ada tahlil, tidak ada iringan warga yang biasanya memadati jalur ke pemakaman. Bahkan adzan pun tidak dikumandangkan. Ibu-ibu menutup jendela rapat-rapat. Anak-anak dilarang keluar rumah. "Jangan lihat mayatnya," kata seorang ibu kepada putrinya yang penasaran mengintip dari celah tirai. Prosesi pemakaman berlangsung cepat dan dingin. Liang lahat ditutup dengan cangkul terburu-buru. Tak ada batu nisan. Hanya sebilah papan kayu lusuh bertuliskan, "Sariman," dengan cat merah yang sudah luntur. Saat semuanya selesai, Pak Raharjo hanya bisa menatap tanah basah itu lama, lalu berbalik meninggalkan kuburan yang terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Sore itu, setelah pemakaman, suasana desa berubah. Udara mendadak lebih lembab. Angin bertiup kencang dari arah kuburan. Seolah-olah tanah pun enggan menerima Sariman di dalamnya. Menjelang malam, di sudut kampung, suara ayam mulai ribut tak jelas. Mereka berkokok bersahut-sahutan meski belum waktunya fajar. Beberapa ekor anjing menggonggong ke arah yang sama, ke barat, ke arah pemakaman. Di rumah-rumah warga, kegelisahan merayap. Bu Suminah, tetua kampung berusia hampir 80 tahun, duduk di beranda rumahnya yang dikelilingi tanaman sirih dan kenanga. Ia memandang ke arah makam sambil menggenggam tasbih. "Mayat seperti ini tidak akan tenang kalau tidak ada yang mau mendoakan," katanya lirih. Suaranya seperti tak diarahkan ke siapa-siapa. Tapi suaminya yang sudah lama meninggal dulu sering bilang bahwa kalimat seperti itu bukan hanya peringatan, tapi pernyataan. Malam itu, hujan turun makin deras. Sekitar pukul 2 dini hari, Pak Sardi, seorang petani tua, terbangun karena mendengar suara langkah kaki di jalan berbatu depan rumahnya. Suara itu berat, seperti orang berjalan terhuyung-huyung. Ia mengintip dari balik jendela. Di balik tirai hujan, ia melihat sesosok tubuh berjalan perlahan. Rambutnya awut-awutan, bajunya compang-camping dan basah kuyup. Dan yang paling mengejutkan, sosok itu tertawa. Tawa pelan, serak, dan miris. Tawa yang hanya dimiliki satu orang di desa ini, Sariman. Pak Sardi mundur dengan napas tercekat. Ia menutup jendela dan mengunci pintu. Namun tawa itu terus terngiang. Bahkan saat suara hujan sudah lenyap. Keesokan paginya, kabar mulai tersebar. "Semalam aku lihat bayangan di jalan depan musola, rambutnya panjang, jalannya limbung. Mirip Sariman," kata Butari, penjual jamu. "Aku juga dengar, Mbak, tapi dari arah sawah. Ada yang nyanyi lagu dangdut pelan-pelan tengah malam." Timpal yang lain. Dalam seminggu setelah pemakaman, kejadian aneh terus terjadi. Anjing melolong sepanjang malam tanpa sebab. Ayam berkokok dini hari. Dan setiap malam Jumat, selalu ada suara langkah berat di jalan tanah menuju makam Sariman. Beberapa warga bahkan mulai mencium bau alkohol dan karbol saat tengah malam, meski tak ada yang datang bertamu. Rumah tempat Sariman dulu tinggal kini mulai terlihat lebih gelap dari biasanya, meskipun tidak ada yang menempati.
Gubuk tua itu tak lagi sekadar reot. Ia mulai memancarkan aura menyeramkan, seperti ada sesuatu yang masih tinggal di dalamnya. Kadang warga yang melintas merasa seperti ada mata yang mengintip dari sela-sela papan dindingnya. "Aku yakin, dia belum pergi," bisik Bu Suminah pada Pak Raharjo ketika bertemu di warung. Pak Raharjo hanya mengangguk perlahan. Ia mulai mempertimbangkan untuk mengadakan doa bersama atau semacam selamatan, walau hanya diam-diam. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau ikut? Sariman semasa hidupnya begitu dibenci. Bahkan dalam kematian pun, ia tidak mendapat tempat. Tapi sekarang, ketidakpedulian itu seperti membalikan wajahnya. Arwah yang tak didoakan, yang dikubur tanpa doa dan tanpa air mata, mulai mengetuk pintu-pintu rumah warga, tak dengan tangan, tapi dengan kehadiran yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan malam-malam berikutnya hanya akan jadi lebih panjang. Hari ke-7 setelah kematian Sariman jatuh pada malam Selasa Kliwon. Hujan deras mengguyur desa sejak sore, dan jalanan becek membuat siapapun enggan keluar rumah. Namun malam itu, sesuatu yang jauh lebih dingin daripada air hujan menyelimuti desa Karangwetan, ketakutan. Aroma busuk yang menusuk hidung muncul dari dapur-dapur warga, seperti bau bangkai yang dibiarkan membusuk berhari-hari. Namun saat diperiksa, tidak ada apa-apa. Tidak ada tikus mati, tidak ada makanan basi, tidak ada sisa masakan gosong. Hanya bau itu, menggantung di udara dan bertahan selama berjam-jam. Bu Minah, penjual kerupuk keliling, bahkan sampai muntah karena tak tahan. Baunya seperti kuburan yang kebuka, katanya sambil menutup hidung dan menyeka air mata. Di rumah Pak Cipto, seorang anak kecil bernama Dava yang baru berusia 5 tahun mendadak menjerit di tengah malam. Ia mengigau sambil menggigil dan tubuhnya kejang. Saat akhirnya sadar, ia tertawa cekikikan. Suara tawanya berat dan dewasa, seperti bukan miliknya. "Aku belum puas. Miras, kasih lagi. Aku belum kenyang," seru Dava dengan mata melotot dan suara yang tak seperti anak kecil manapun. Ibunya menjerit. Ayahnya membaca ayat kursi sambil menangis ketakutan. Desa Karangwetan mulai benar-benar kehilangan ketenangannya. Pak RT, yang biasanya bersikap rasional, juga tak luput dari teror. Ia bermimpi didatangi Sariman yang mengenakan kain kafan setengah terbuka. Wajahnya penuh belatung, dan matanya memerah seperti bara api. Dalam mimpi itu, Sariman berdiri di pintu rumah dan berkata, "Utangmu belum lunas, Pak RT. Dulu kau janji kalau aku diam, kau kasih upah. Mana janjimu?" Pak RT terbangun dengan keringat membasahi tubuhnya. Napasnya tersengal. Ia tidak ingat pernah berjanji apapun pada Sariman. Tapi mimpi itu terasa nyata, dan sejak malam itu, ia enggan tidur dalam gelap. Lampu rumahnya dinyalakan 24 jam. Di bagian timur desa, gubuk tua peninggalan orang tua Sariman mulai jadi pusat perhatian. Meskipun tidak berpenghuni, gubuk itu tak pernah benar-benar sepi. Warga yang rumahnya berdekatan sering mengeluh lampu mereka tiba-tiba mati ketika malam tiba. Bukan karena korsleting, karena lampu itu menyala kembali saat mereka menjauh dari gubuk tersebut. Lebih mengerikan lagi, dari dalam gubuk yang kosong itu, warga sering mendengar suara seperti gelas pecah, botol yang dilempar, bahkan suara tawa cekikikan yang sangat dikenali. Itu tawanya Sariman. Aku apal betul. Dulu sering dia mabuk di situ, tertawa-tawa sendiri sambil maki-maki ayam. Kata Pak Darto, yang kandangnya dulu jadi tempat Sariman meregang nyawa. Beberapa warga mulai merasakan rasa bersalah yang membuncah. Mereka yang sebelumnya mencibir dan menolak mendekati jenazah Sariman, kini dihantui oleh mimpi buruk dan firasat buruk. Bu Retno, guru PAUD yang dulu berkata, "Mayat begitu nggak usah dimandikan, biar busuk sendiri." Kini tak henti-hentinya membaca istighfar di depan cermin. Desa itu seperti diliputi kabut kutukan. Pada malam ke-39, angin bertiup sangat kencang. Pepohonan menari-nari liar. Daun-daun beterbangan dan debu masuk ke celah jendela. Gubuk Sariman diterpa angin begitu keras hingga gentengnya jatuh satu persatu. Namun tidak satu pun genteng menimpa rumah di sekitar. Semua jatuh seperti diarahkan dengan sengaja. Warga mulai berkumpul di rumah Bu Suminah.
Satu-satunya orang yang sejak awal memperingatkan, arwah yang tidak didoakan tidak akan tenang. Kita sudah terlalu lama membiarkan ini. Bukan soal baik atau buruknya si Sariman, tapi ruh yang tidak dipulangkan dengan layak bisa jadi gentayangan bukan karena jahat, tapi karena terpaksa, kata Bu Suminah dengan tenang, meski matanya menunjukkan kelelahan. Pak RT akhirnya mengangguk. Apa yang harus kita lakukan? Kita buat selamatan malam ke-40. Doa bersama, tahlilan, baca Yasin, siapkan air bersih, bakar kemenyan, bacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq di depan rumahnya. Biar dia tahu dia tidak sendiri. Malam ke-40 tiba. Hujan berhenti. Langit mendung seperti menahan napas. Warga berkumpul di balai desa dengan wajah was-was. Tahlilan digelar. Bu Suminah memimpin doa, sementara Pak RT dan beberapa warga menyiapkan sesajen sederhana, nasi tumpeng, bunga 7 rupa, dan air putih di dalam kendi. Tak ada yang bicara keras malam itu. Tak ada tawa, bahkan anak-anak tidak merengek. Semua diam, seolah udara pun terlalu tebal untuk dilawan. Selesai doa, mereka berjalan pelan menuju gubuk Sariman. Di depan pintu, mereka menaburkan bunga dan air doa. Kendi diletakkan di tangga. Kemenyan dibakar. Asapnya mengepul naik seolah ditarik oleh tangan tak kasat mata. Dan ketika doa terakhir dibacakan, angin berhenti. Udara menjadi hangat. Untuk pertama kalinya dalam 40 hari, ayam-ayam tidak berkokok dini hari. Anjing-anjing tidak menggonggong. Langit tampak sedikit lebih terang. Sudah cukup, bisik Bu Suminah. Malam itu, warga bisa tidur lebih tenang. Dan gubuk tua itu, untuk pertama kalinya dalam lebih dari sebulan, benar-benar sunyi. Malam ke-40 tiba dengan langit kelabu menggantung rendah di atas desa Karangwetan. Awan bergulung seperti menahan amarah, dan angin mengalir aneh, dingin, lembab, dan terasa seperti menyentuh tulang. Warga telah menyepakati untuk mengadakan tahlilan malam itu di langgar kecil dekat makam umum. Bukan di rumah Pak RT, bukan pula di rumah Bu Suminah, tapi di tempat yang hanya berjarak puluhan langkah dari kuburan Sariman. Tempat yang hingga kini belum sepenuhnya dipercaya warga untuk didekati di malam hari. Persiapan dilakukan seadanya. Karpet digelar, kendi berisi air doa diletakkan di tengah lingkaran kecil. Lampu Petromax dinyalakan karena takut listrik padam, dan beberapa warga membawa senter. Tidak ada pengeras suara, tidak ada spanduk bertuliskan, "Selamatan 40 hari". Hanya sekelompok warga, duduk bersila, dengan wajah yang lebih penuh rasa takut daripada niat ibadah. "Kenapa kita harus tahlilan di dekat makamnya si Sariman?" bisik seorang bapak paruhbaya. Karena katanya dia belum benar-benar pergi. Doanya harus disampaikan di tempat dia disemayamkan. Kalau enggak sampai. Jawab tetangganya pelan. Tak semua warga datang. Sebagian memilih bersembunyi di rumah, mengintip dari jendela yang ditutup tirai. Hanya sekitar 20 orang yang hadir malam itu, termasuk Bu Suminah, Pak RT, Pak Darto, dan 3 pemuda Karang Taruna. Pukul 8 malam, langit mulai bergemuruh. Hujan deras turun tanpa aba-aba. Petromax bergoyang diterpa angin. Suara daun-daun waru meliuk seperti menderita. Listrik padam tepat saat pembacaan doa dimulai. Doa pertama dibacakan dengan suara lirih. Hujan makin deras. Saat doa kedua mulai mengalun, tiba-tiba terdengar tawa keras, memekakan telinga dari arah pemakaman. Huahahahaha. Tawa itu tidak seperti suara manusia. Serak, berat, dan panjang. Beberapa ibu-ibu menjerit tertahan. Anak-anak kecil yang duduk di pelukan ibunya mulai menangis. Petromax nyaris padam, hanya menyisakan cahaya bergetar yang menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di dinding langgar. Mendadak, seorang pemuda bernama Tegar, anggota Karang Taruna yang paling keras kepala soal acara ini, terduduk gemetar. Tubuhnya kejang, matanya terbelalak, dan dari mulutnya keluar suara berat. 1 teguk lagi. Bakar mulutku, air panas, bukan air doa. Suara itu membuat semua orang terpaku.
Pak RT gemetar memegangi tasbih. Bu Suminah berdiri dan menghampiri Tegar. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran di telinganya. Tangan kirinya menggenggam bunga setaman, dan tangan kanannya memercikan air doa dari kendi. Tegar menjerit. Tubuhnya melenting, lalu roboh seketika. Dalam hening yang mencekam, Bu Suminah berseru, "Teruskan doanya, jangan berhenti." Pak RT mulai kembali membaca Yasin. Warga lain mengikutinya. Suara mereka masih bergetar, namun perlahan menguat seiring ayat-ayat dilantunkan. Saat surat Yasin mencapai pertengahan, angin berputar tiba-tiba. Asap dari kemenyan beterbangan liar, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Lalu, aroma busuk yang selama 40 malam menggantung di langit desa lenyap. Hilang begitu saja. Mata Bu Suminah berkaca-kaca. Ia bangkit, mengambil kendi dan bunga setaman, lalu berjalan sendiri ke arah timur, lalu ke arah barat, tempat Sariman dimakamkan. Ia menaburkan bunga dengan perlahan, lalu menuangkan sisa air doa ke atas tanah basah di pusara Sariman. Doa terakhir ia bacakan sambil duduk bersimpuh di tanah. "Ya Allah, jika arwahnya tersesat, bimbinglah. Jika ia marah, tenangkanlah. Jika ia belum selesai di dunia, sudahi dengan ampunan MU. Pulangkan, ya Allah, pulangkanlah dia ke tempat seharusnya." Dan tepat saat kalimat terakhir diucapkan, dari dalam kubur Sariman, yang basah karena hujan, muncul cahaya samar, seperti lilin dari balik tanah. Redup, namun hangat, cahaya itu bergetar, naik perlahan ke udara, lalu lenyap. Tak ada tawa, tak ada lolongan anjing, tak ada suara cekikikan dari gubuk. Hanya suara hujan yang kini berubah menjadi gerimis ringan, menyapu daun dan tanah yang selama ini dicekam misteri. Bu Suminah berdiri perlahan, lalu menoleh ke warga. Sudah, dia sudah pergi. Keesokan harinya, desa Karangwetan terlihat berbeda. Langit biru cerah menyambut pagi. Burung-burung kembali bersiul. Ayam-ayam berkokok normal. Anak-anak bermain di pekarangan. Dan ibu-ibu kembali berjualan sayur seperti biasa. Namun satu hal mengejutkan ditemukan oleh Pak Darto saat ia membersihkan pemakaman. Di pohon waru dekat kubur Sariman, terdapat bekas 5 jari hitam legam, seperti bekas tangan terbakar yang mencengkeram batang pohon. Bekas itu dalam, seperti terbakar dari dalam kayu. Tidak bisa dihapus, tak bisa diamplas. Dan meski siang hari, pohon itu seperti menolak disentuh cahaya matahari. Warga berkumpul di bawah pohon itu. Tidak ada yang berkata apa-apa untuk waktu lama. Pak RT akhirnya berbicara. "Anggap ini peringatan. Jangan lagi kita biarkan siapapun mati tanpa doa. Jangan lagi kita abaikan jenazah seburuk apapun hidupnya." Bu Suminah menambahkan, "Dan jangan pernah lagi ada miras oplosan di desa ini. 1 jiwa telah jadi tumbal. Kita cukup belajar dari Sariman." Sejak hari itu, semua jenazah yang wafat di desa Karangwetan diperlakukan dengan hormat. Tak peduli mereka baik atau buruk semasa hidup. Tahlilan kembali jadi tradisi yang dijunjung tinggi. Dan pohon waru itu dibiarkan berdiri, tak ditebang, tak diganggu, sebagai pengingat bahwa kematian bukan akhir, tapi perpanjangan dari apa yang ditanam di dunia.